Oke, Iya. Senin itu harus semangat. Olahraga nih kayak kita tim. Aduh, olahraga. Saya so semangat itu, padahal nggak bisa olahraga. Tapi Oke. kita harus tahu juga olahraga itu kan bisa cedera ya. Apalagi kalau kita bermain olahraga yang berat seperti sepak bola begitu yang butuh fisik dan juga waktu yang panjang olahraganya. Iya. Pernah? High impact. High impact ya. Kebetulan nih, saya sejujurnya juga cedera. Saya dulu senang main futsal waktu kuliah dan setelah kuliah. Oh. Dan pernah mengalami cedera, kepelitek, ketendang, Kepelitek tuh keinjek. apa sih? Keseleo. Keseleo begitu kakinya, jadi pas di pegelangan kaki. Sampai sekarang saya ngerasa nggak pernah 100% sembuh. Oh, itu Total. aja yang jarang olahraga. Apalagi kalau atlet kita nih yang lagi mau tanding, terus kemudian ada jadwal tanding lagi. Kira-kira gimana ya supaya mereka bisa pulih dengan cepat kan? Kalau saya kan bukan atlet, nggak apa-apa kalau lah. sehari-hari gitu. nggak Kalau apa, pulihnya agak dua lama nggak bulan apa-apa. ya, nggak udah. apa-apa. Tapi yang harus tanding lagi harus punya cara yang cepat. Karena itu secara teknisnya juga harus benar bagaimana pemulihan mereka ya kan. Disinilah peran fisioterapis. Dan sudah bersama kita Matias, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Apa Apa kabar? kabar? Fisioterapis Pas nih. untuk timnas Indonesia. Betul. Pertama kali ya di Sebenarnya Indonesia sudah ya. ada fisioterapi sebelumnya, tapi dari yang 2010 kemarin AFF, perannya sedikit berbeda dari situ bersama Isar yang saat di Persija kan. Oh, jadi sekarang terus melekat ke tim kemanapun pergi, kemanapun bertanding. Betul, kalau terus mendampingi untuk mereka sementara ya? saya sedang mendampingi Semen Padang ya, timnas kan baru Oh, baru dong, cair baru ya? kan, betul ya. Terus ini juga di sampingnya ada juga atlet-atlet bola Indonesia, Arto dan juga Ruben. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, ini membanggakan Pengalaman Indonesia. cedera lebih banyak Iya dong, dari kamu, Tim. Membela timnas Indonesia. Masih di Belgia sekarang masih full di Belgia Iya, tapi ya? lagi sekarang kan masa pemulihan cedera, baru operasi saya Maret baru operasi, sekarang saya pemulihannya di sini Jakarta sama Matias. Dan ya tahun depan kita lihat dulu deh. Yang paling penting saya pulih dulu badan saya. Ruben juga sempat cedera yang saya cedera. masuk pemberita juga nih gara-gara cedera. Selama 6 bulan ya saya istirahat. 6 bulan. Waktu itu apa mungkin diingatkan lagi kepada pemirsa? ACL kenanya. Saya jatuh kan uji coba, saya jatuh ya. Kalau ACL itu tepatnya di sebelah mana? Bagi Sebelah kita yang kiri. belum terlalu mengerti, sebelah kiri ya? Iya. Jadi Liga- salah ligamen jatuh, salah lutut itu. tumpuan. Ligamen lutut. Iya, ligamen lutut. Oke. Hanya harus Sekarang istirahat 6 bulan ya, cukup lama ya? Iya, cukup lama. Oke, apa terapi yang diterapkan pada mereka? Ya memang kalau kita lihat Ruben tuh ACL tuh cedera yang memang paling menyebalkan ya. Biasanya kalau udah kena pemain bola itu artinya biasanya musimnya sudah berakhir. Karena memang masa rehabilitasinya itu nggak bisa ditawar memang 6-9 bulan. Itu Kalau udah nggak bisa cedera lebih parah lagi kalau dipaksakan. atau gitu ya? memang nggak bisa main memang karena kan itu sakit ada sekali ya? betul sekali dan pemulihannya memang harus tahap demi tahap bukan hanya sekedar penguatan atau lari tapi kita mulai melihat struktur ototnya dibetulkan dulu, ligamennya lagi, kemudian ada syarafnya, kemudian ada urat atau tendonnya. Jadi kemudian masukkan mekanisme kerja kan dia pemain bola berarti latihannya itu harus spesifik sesuai dengan bola. Jadi kalau misalnya dilatih tapi latihannya misalnya mengacu pada basket atau volley atau hal lain, Nggak tepat gitu ya? nggak tuning. Makanya seringkali terjadi cedera yang berulang-ulang karena kurang spesifik dari situnya. Oh, terus kalau untuk Arthur kemarin bagaimana cederanya sebelah mana? Cedera pinggul buat saya, kebetulan saya ada kayak calcification, itulah ada kayak tulang ekstra yang harus dikikir. Pengapuran ya. Iya, pengapuran. Dan itu berapa lama harus Biasanya dulu? sih tiga bulanan. 3 bulanan saya sekarang di tahap 1,5 bulan lah. Tapi saya udah mulai lebih cepet lah kayaknya ya. Sudah bisa latihan lagi gitu ya? Udah lumayan bisa. Itu dikikir berarti memang sampai ada operasi apa namanya itu? Itu namanya ada yang invasif, jadi Invasif pakai kamera di dalam terus dikikir gitu. Oke. Oke, biar lebih mengkilat tulangnya, lebih keren. Bersihin. Tapi ini peran penting ya dari seorang fisioterapis karena mereka ini harus bermain lagi atau paling Betul. tidak bisa kembali lagi aktif gitu. Jadi harus cepat pemulihannya. Apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada alat-alat juga tampaknya ya? Nah di sini memang ada beberapa alat. Kalau saya misal dari filosofi kerja saya lebih ke arah sesuatu yang harus aktif karena tubuh kita itu kan aktif. Iya, iya. Jadi otomatis bentuk rehabilitasinya, bentuk latihannya juga harus aktif. Jadi kalau kita hanya duduk misal istirahat 2 bulan nggak ngapa-ngapain ya mungkin Salah sembuh, juga ya, tapi ya. staminanya turun, otot yang lainnya kekuatan berkurang, stabilitasnya menurun. Jadi dari hari pertama setelah operasi mereka itu memang juga harus sudah Mulai mulai lagi ya? beraktivitas walaupun hanya bisa 2-5 menit, yang paling nggak tubuhnya bergerak. Nah, dari Oke. situ dibangun pelan-pelan. Itu yang harus dijaga ya, Betul. karena pemulihannya fokus ke satu titik, seperti apa tadi lutut atau Lutut atau misalkan pinggul, pinggulnya ya. gitu ya.
Tapi tidak berarti semua bagian tubuh lain maupun skill yang bersangkutan dikorbankan begitu. Tetap Betul, bisa latihan. jangan sampai karena itu sembuh tapi yang lainnya rusak ya sama aja bohong gitu kan. Tadi Matias bilang ada perubahan fungsi dari seorang fisioterapis khususnya olahraga khususnya di timnas tadi di tahun 2010 tadi. Apa perubahan itu? Kalau itu memang ada kalau saya ngobrol banyak dengan Mas Isar yang sekarang di Persija juga karena kita berdua waktu itu ya. Memang ada sedikit dari filosofi kerja karena itu dengan coach Alfred Riedel ya kita di situ dia juga lebih ke arah aktif jadi lebih ke arah functional training, dia ingin atletnya juga menjaga stamina dan kebugaran pada saat cedera juga, jadi sudah mulai dari situ. Jadi misalnya mereka mengalami masalah dengan lutut, kita kasih latihan terpisah di lapangan dan mencoba kalau mereka bisa latihan di situ pemanasan dengan tim, tapi begitu latihan intinya nggak bisa, mereka keluar dan kita latihan terpisah. Seperti begitu peranan fungsi. Jadi sudah mulai bergabung dengan latihan tim Betul. yang rutin. Jadi terus menerus ada tektok karena jangan sampai mereka keluar dari tim karena juga nanti kan nggak tune-tunein. Betul sekali. Nah kalau Timothy nih dan juga mungkin pemirsa Sapa Indonesia yang sering cedera ankle, apa nih yang bisa kita lakukan? Terutama dengan latihan-latihan alat-alat yang Benar, buat kita ini. Ankle tuh memang cedera ya kalau kita lihat tuh yang membuat dia susah itu karena kita kan berjalan dengan kaki. Jadi otomatis kita pasti menggunakannya terus-menerus setiap hari. Jadi bagi penyembuhan pun betul. pasti mau nggak mau. Jadi mau nggak mau kita pasti akan berdiri satu kaki dan memberikan kompensasi. Nah tapi kalau dengan ankle itu biasanya banyak juga hubungannya dengan cara kita meletakkan kaki, cara kita berjalan, cara kita Jadi melangkah. cara yang bagus gimana? Boleh kita praktekkan dulu di sini? Boleh. Coba dong lihat jalannya dulu kan. jalan. Praktek langsung di Jadi kayak catwalk nih jadinya nih. Nih, jalan normal ya? jalan normal. Oke. Ya kalau dilihatin jalannya suka nggak normal nih jadinya nih. Coba ya, jalan normal. Itu kelihatan ya dari cara jalannya? Kalau dari jalan biasanya kan kita kelihatan, biasanya paling gampang melihat cara jalan kita tuh benar atau enggak. Kalau kita bisa balikkan sepatu kita, biasanya di bagian bawah sepatu ada kelihatan di bagian mana lebih tipis, bagian mana lebih tebal. Oh, yang benar Terutama sepatu adalah lama. harus rata? Harus rata. Biasanya langsung ketahuan. Misalnya bagian samping di tumit ini biasanya yang paling sering tipis. Kalau itu kelihatan tipis, otomatis kita melangkahnya itu nggak lurus, tapi kita melangkahnya pasti miring. Nih kalau saya bisa lihat ya di sini ya. Ini paling tipis Aduh nih. kan, Ini tipis. langsung aus. Berarti Ini otomatis sama sini. pola jalannya pada saat dia mendarat itu nggak rata rata, begini ya? tapi Agak miring. miring. Ya, ini exaggerated, Iya sih. pasti mendarat begini. Nah kalau yang terus menerus, otomatis kan jalan jadi gini kita sebenarnya. Iya sih. Kalau mau dipraktekkan. benar sih. Nah itu yang menyebabkan ankle juga sering bermasalah. Nah, karena saya ngerasa misalkan saya menginjak dengan bagian sini nih. Iya. Kalau saya menginjak agak nggak nyaman saya. Betul. Jadi sehingga saya akhirnya jadinya begini. Saya menginjak karena saya ngerasa Di bagian tumpuan belakang paling gitu kuat ya? itu justru di outer part dari kaki saya. Nah, dari situ yang perlu dilatih. Kita latih dengan stabilisasinya terlebih dahulu. Bukan kekuatan ya. Kadang-kadang orang bilang harus kekuatan otot dilatih. Oke, benar kekuatan otot dilatih. Tapi sebelum ada kekuatan harus stabil. Ada base-nya, ada fondasinya itu stabilisasi. Melatihnya tuh gimana? Bagaimana? Apalagi Kita bisa coba dengan alat Bisa. Nggak ada masalah. Kalau Ruben sama Arthur boleh bantu ya. Oke. Yang ini, coba yang cone mungkin. Ini Kalau seperti cone apa? ini mungkin agak sedikit lebih cepat, lebih cocok untuk si Arthur. Kalau kita bisa menggunakan ini ya kita taruh di atas ini aja ya. iya, saya baru nyadar itu jalan. lebih Nah kalau ankle itu latihannya yang pasti lututnya harus dikunci. Oh, Ini ada perbedaan. Kalau misalnya kita berdiri tegak begini, ini dapatnya ankle dan pinggul. Tapi bila kita melatih dengan lututnya ditekuk, ini latihnya spesifik untuk lutut. jadi Itu kita tips latih dan harus triks, agak betul. sedikit. Jadi kalau kita mau melatih ankle-nya, kita misalnya berdiri di atas ini, kita coba berdiri satu kaki lurus aja udah. Ya agak susah, tapi dapat keseimbangannya. Nggak apa-apa goyang kiri kanan, tapi ini terlatih dia. Jadi jangan sampai belok, jangan sampai dibengkokkan karena langsung fokusnya ke lutut gitu ya. Ke lutut, betul. Harus lurus, dengan Harus begitu lurus fokusnya agak. ke ankle. Coba Coba Tim, dong. langsung Tim. Ini dilakukan juga kepada atlet-atlet profesional Iya, ya. betul. Jadi pelatihan-pelatihan Ini lurus. kelihatan latihan sangat simpel, tapi kadang-kadang sebuah latihan yang sederhana dan simpel kalau dilakukan dengan benar tuh malah jadi susah. Wow. Tapi dapat. Tuh, saya udah mau jatuh kemana-mana ini. Kita lihat ankle-nya gerakan kiri kanan kemana-mana, tapi itu menunjukkan bahwa ada instability. Jadi semakin sering dia berlatih, intensitasnya semakin ditinggikan, ya otomatis dia akan semakin stable di situ. Oke, jadi ini dilakukan terus berapa lama repetisinya? Repetisinya biasanya saya langsung 1 menit nonstop. Oh, 1 menit 1 terus nonstop ya? terus beristirahat, dilakukan 5 kali Ini berturut-turut. menunjukkan Ganti-gantian, ankle saya itu lemah kanan gitu ya. kiri. Bukan lemah, kurang stabil. Langsung ketahuan ya. Kalau yang ini nih, yang Nggak, cone ini. coba Glory harus merasakan Waduh. bagaimana. Coba Tenang, Tim. kalau ada apa-apa kita tangkap Gimana ya. ya? Untung nggak pakai high heels ya. Untung nggak Iya pakai. nih. Nggak, soalnya kalau saya yang jatuh udah Susah pasti ya? mereka nggak mau nangkap saya. Kalau Glory pasti ditangkap.
Oh gitu. Waduh, Ya iya kan, benar. Ini malah lebih Ya. balance ya. Lebih balance. Coba lagi. Dia lebih banyak olahraga dibanding saya. Ah. Ini satu studio ini paling jarang olahraga itu Wah, saya. susah tapi. Harus wajib dong. Nah. Tapi ini memang betul ya, 1 menit itu susah kita 1 menit susah. mempertahankannya. Kebayang. Apalagi nanti kalau dikombinasikan kita lempar bola terus mulai meloncat kaki Harus kiri kanan. Jadi menangkap ada bola dan ada terus sebagainya. ya betul untuk Oke. mempersulit. Saya mau bandingin sama yang ankle-nya lebih. Yang boleh coba siapa? Ini aja lah Yang Arthur. ankle-nya lebih Kalau Ruben udah masih pasti. pemulihan lutut ya. Oh, oke, Ini aja dulu. Coba Arthur. Oh, buat lutut ini justru sama-sama jangan Ruben boleh. dipaksakan Ruben ya. boleh lah. Pemulihan lutut beda lagi nanti ya. Alat ini pun kita Tangannya di belakang harus tuh. khusus kita beli ya, kalau tidak susah mencarinya ya. karena Susah mencarinya, ada tapi karet kalau gitu. kita menjadi bagian dari suatu gym atau fitness center biasanya ada juga ya. alat ini ya. Oh, oke. Oh, stabil memang Stabil betul. kan? Ya. Biasa terlatih soalnya. Meskipun Udah. agak-agak susah juga. Ya kalau dengan ngomongnya. pemain bola gitu dia bisa berdiri di situ. Sekarang saya ada bisa bola, saya lempar, dia beri satu kaki sambil latihan passing. Jadi Oh, terlatih. Jadi kan itu lebih spesifik lagi. dia Sama sambil passing begini, ya. sambil di passing bola. Ya sambil passing bola atau juggling. Ya Waduh. ampun. Karena pergerakan di bola itu nggak bisa dilatih. Ya, Sangat susah betul. karena pergerakan kiri, kanan, depan, belakang, diagonal. Oh, jadi dia harus siap dalam posisi, misalkan badannya agak ke depan, tiba-tiba bola dari mana, dia Betul, harus siap dalam untuk- posisi apapun atau dia loncat di udara terus kena body check, Oke. pasti berubah juga. Hal seperti ini dalam latihan rutin ada nggak sih? Kalau saya dapat. Ada, Dapat tetap ya? dapat ya. Setiap hari. Selalu dapat ya. Oke, jadi ini sebenarnya termasuk bagian dari latihan rutin. Latihan Tapi rutin. untuk penyembuhan, misalkan fokus ke ankle, ini lebih diberatkan lagi hal Betul, seperti betul, ini. betul. gitu ya. Ya. Oke. Oke, yang lainnya coba ini alat-alat ini apa yang Nah, bisa kalau ini lakukan? sebenarnya ini satu ini lagi, ini saya taruh ke samping. Ini kita coba ke Ruben aja deh. Ke Ruben. Kalau yang ini lepas. untuk cedera apa biasanya? Ini untuk melatih speed, stability juga dan koordinasi. Jadi ini Ya. dipakai diikatkan di pinggul, harnessnya. Oke, agak ke depan sedikit boleh? Ya, ke depan. Ruben? ke Ya. depan. Ini bisa kau masukkan sini. Oh, sekarang sudah masuk bulan keberapa nih, Ruben? Ke-6. Bulan Sekarang ke-6, berarti sudah mau penguatan di bagian otot. akhir ya? Ya, sudah mulai untuk penguatan otot dan sudah kembali ke Ya, ini aman kan Sudah nggak mulai nggak keluar. bergeser dia ya. Wow. Oke. Ini taruh samping dulu. Oh, harus bekerja sama nih dengan teman-teman. Ya harus. Harus dong. Jadi ini saya taruh di bawah 23 kaki. orang. Ini injak. Aha. Benar ya? Betul. Nah sekarang Atau kalau udah lompat-lompat nggak perlu ringan. diarahin, udah biasa juga. Udah siap Arthur? Udah tahu siap. tugasnya. ya? Lompat-lompat ringan. Oh. Oke, lompat lagi setinggi mungkin. Jadi di sini memberikan elasticity. Jadi dia meloncat tapi ada Ditahan sesuatu tuh yang ya? menarik. Jadi membantu dia melatih tapi sekaligus menguatkan. Nah sekarang coba lari kayak sprint ke depan, maju sedikit 2-3 langkah gitu. Kuat mungkin, sekuat mungkin. Terus balik. Lagi ke depan. Oke, good, balik. Sekarang loncat ke depan langsung balik ke tempat awal. Sejauh mungkin, pliometri ya. Wow. Jadi dengan latihan ini juga memberikan kekuatan kepada otot kaki, tapi sekaligus dengan ada resistance, jadi membantu secara fungsional. Jadi ada yang juga daya tahan gitu Betul. ya di sini ya, menahan. juga. Ini termasuk bagian dari penyembuhan juga? Iya, betul. Fisioterapi bagian penyembuhan. Jadi ini udah rutin sekali Ya, dilakukan oleh Ruben. sama yang tadi. Sama yang dengan Rutin sekali. bola Itu itu. selama sebulan kan untuk penguatan otot. Karena udah 6 bulan waktunya Iya. juga itu terus Betul. intens Ya, dan ya. kemudian asiknya ini bisa dikombinasi kalau dia sudah aman di sini, dia berdiri di sini loncat dengan itu. Oh, Bisa tuh. Jadi terus menerus. Jadi latihan itu bukan hanya standar 1 2 3, tapi latihan itu harus bisa berkembang. Saya boleh coba nggak? Boleh? Boleh? Kalau yang unik-unik begini lucu tahu nih ya. nggak bisa, tapi penasaran pengen tahu. Oke, dicoba dulu. Kita agak ke kanan sedikit kayaknya nih. Ini kayaknya Biar digedein agak dikit ya. tengah. Pemulihan Tuh dengan kan, fisio. memang saya Digedein dikit. Ruben itu size-nya Ukuran S, pinggang tuh beda saya nih. XL. Udah syukur ini masih muat di saya. Untung bisa disetel. Dijamin nggak putus kok ini. Tadi jatuh ya putus ya. Kalau pelatihan seperti Wah, ini, berat loh. untuk orang biasa selain atlet pernah? Ya pernah lah, bisa. Ah, iya, Saya pernah ngapain ya, bisa nih? juga ya. Sekarang coba loncat-loncat ringan. Ini aja. Yang Ini boleh duduk aja nggak berat juga. Berdiri aja Ada udah berat. ambulans nggak? ya, Setinggi siap, mungkin. tenang. Tim P3 Coba ya, sudah Iya. siap. ya. Langsung Waduh. tarik ke bawah ya. Kok yang bergerak yang bagian perut tim? Nguang. Oh, ini era baru ya, 3D apps ya. Ya. Nah, saya apps cadangan. Ada 3 lapis cadangan. Cadangan makanannya di situ. Oke, berat. Oke, sekarang coba lari ke Lari ke depan, depan. sprint sejauh mungkin. Wow. Dan gimana, Tim? balik. Yang terasa nggak gimana jatuh. sih di perut? Emang ketarik. Oke, Padahal saya udah seberat ini nggak bisa narik. Tuh. Tuh kan? asik. Sekarang loncat ke depan dan balik. Oh. Nah, gitu, good job. Good Nggak job. susah juga ya. Jadi begitu loncat ke depan, ini badan ditarik ke belakang. belakang. Gitu. Jadi Kayak harus dorong cepet-cepet. ya? Dan ini latihan spesifik dan bersifat fungsional.
gitu. Oke. Bisa ternyata. Ada alasan Lepas ya, kenapa saya jangan loncat lagi. Dan, Lepasnya. dan ini berapa lama dilakukan? Dalam Kita melihat sekali secara latihan? intensitasnya. Jadi bisa antara 5 sampai 8 kali ulangi, tapi kalau misalnya kita bilang tempo cepat, itu bisa lebih rendah. Jadi semakin Oke. cepat temponya berarti Bisa repetisinya juga diatur semakin sesuai rendah. kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Kalau Arthur deh, apa yang dirasakan Nah, setelah fisioterapis. mengikuti berbagai sesi dari fisioterapi ini? Buat saya bagus, itu juga bukan juga sisi untuk otot atau penguatan, tapi juga sisi mental. Tambah lama saya juga berasa lebih kuat, lebih confident dengan latih-latihannya Matias, dengan alat ini misalnya, atau yang ini yang figure 8 gitu. Nah itu mungkin dicoba seperti apa ini tuh? karena ini spesifik buat Arthur, taruh di tengah aja deh, ini di Oke. dulu nggak apa-apa ya. Saya bantu pindahkan, ya. Karena dia bermasalah dengan pinggul tadi, otomatis kekuatan atau stabilitas dari pinggulnya kan pasti berkurang. Ya. Nah yang diperlukan berarti kita harus banyak sekali Kelincahan melatih pinggul gerakan gitu kesampingan. Kalau kita lihat dengan dia kan otomatis dia udah bilang percaya diri kan. Iya. Jadi dia di mana dia pergerakan kiri jauh lebih gampang dibandingkan kanan, dia harus mikir. Oh. Dia harus mikir. Nah itu yang kita latih. Jadi saya latih dengan dia tuh bentuk figure 8. Mungkin langsung dipraktekkan aja. Oh. Putar. Jadi membentuk angka 8 begitu ya? Membentuk angka 8. Dan ini oke. gerakan ke samping semua. Dan ini banyak sekali terjadi di sepak bola kan, pergeseran Iya, ke kiri, betul. ke depan, ke belakang. Gocek untuk Oke. bertahan juga kan. Betul, oke. Good. Oh, Ruben tahu betul. Runtuh, awas roboh. Ben, kalau bertahan penting ya seperti ini ya. penting Karena kan sekali. nggak kita menebak kemana si penyerang kan soalnya kan. Betul. Saya mau Oke. coba juga. Mau coba? Silakan. Boleh Saya loh. bukan apa-apa, takutnya nyasar dari sini. Nih, 8 nih tim. Coba deh, coba. 8. Angka 8. Angka Gimana tadi? Satu kali putar. Dan ini kalau 8 Biasa cuma ya. 2 ini sebenarnya oke, cuman itu terlalu gampang. Tapi kalau dibikin 4 ini sekaligus konsentrasinya terlatih, fokusnya. Jadi Iya, iya. gerakan kemana, jadi berpikir juga. Dan gitu. tidak boleh itu. kena ya? Tidak boleh tersenggol Nggak boleh kena. gitu ya? Oke, Coba sekalian saya dicontohkan lagi. dari sana dulu ya. Dari sini, ikutin sini, ke belakang, terus ke sini lagi, muter. Siap kon selalu 8 diputerin gitu aja. aja. Ini selain gerakan, Oke. daya ingat juga. Daya ingat. Bisa langsung ketahuan Saya ya. lebih bermasalah di daya ingat tangkap. sih kayaknya. Oke, gini. Gimana tadi? 8. Gini. Oh, gini ya. Situ balik. Depan, naik ke atas, iya, belakang. Wah, Gitu kan. wah, nggak gampang. Ternyata nggak ya. gampang, apalagi. Ke depan, balik lagi atas, kanan, putar Ya, bawah. udah mulai lancar. Good job. Semen Padang dong. Susah ini. Belgia aja gimana? Yang ini udah kita tahu ya, apa manfaatnya dan juga Betul. gimana caranya. Yang tangga ini nih. Nah, satu lagi. Kalau ini lebih ke Agak arah agility, tapi ini bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan, bisa dari warming up, ini mungkin agak ke samping, saya kecilin aja. Oh, bisa di... Nah, studionya nggak Silakan, muat ya. soalnya. Nah, begini. Jadi kita bisa mulai, sebenarnya gerakan cepat aja, Oh, begitu. Itu salah satu contohnya, atau biasanya sidewards, atau misalnya kita 2 ke depan, 1 balik, 2 ke depan, 1 Ini balik, untuk dan apa? Untuk mengatasi apa? melatih agility, kecepatan kelincahan. Kecepatan kelincahan. Betul. Oke. Jadi kan juga sama seperti itu tadi dengan cones, di mana mereka nggak boleh menyentuh dari Garisnya dari itu ya? garis Oh, tersebut. jadi ini hanya apa namanya? Pembatas saja sebenarnya. Pembatas ya, saja. pembantu untuk. Tapi sama juga dengan konsentrasi. Konsentrasi, Oh, iya, kalau gitu antri lagi tim di belakang. Oh iya, saya antri. Coba. Saya Jadi boleh wasit deh. Boleh, aja di sini. Arthur Boleh, sama Arthur Arthur boleh ya? Oh iya, Arthur. Ben, duluan. Jangan, nanti setelah lihat saya mereka kagum sekali. Ya, Quick fit aja. Iya. Kita ikut. Ayo. Oh, tidak boleh disentuh ya garisnya ya? Nggak boleh. Oh, oke. Ini kalau zaman saya dulu Dua main depan, satu kayaknya belakang. Ini badan goyang kayak semua apa? ini. Iya. Petak. Ya itu angkat kan, Iya, iya, kecil. betul. Lempar gundu dulu. Oh, Lagi lagi. 2 depan, 2 kali, 2 depan, 1 belakang. Ah. Oke, mantap. Good job. Dua depan, sih, satu belakang. tangannya biasa. Oke. Dah. Ben, kok senang sekali lihat saya menderita. Ben. Kenapa ini kaki yang main, tangan yang heboh gitu kan? Tangannya kaku diem gitu. Begini-begini. Ini aja udah mau jatuh saya tadi. Dan yang penting lagi tidak hanya latihan, tapi juga
pola makan kan. Yes, betul. Para atlet juga membutuhkan pola makan dan juga diet yang tepat. Dan spesifik juga ya. Spesifik juga ya, tidak hanya berat badan yang terjaga, tapi juga tenaga dan energinya tetap ada. Benar, kan soalnya kalau mereka exercise setelah begini, setelah 1-2 jam kan pasti lapar. Nah sekarang tujuannya mereka ingin konsumsi yang lebih karbohidrat atau yang lebih protein, itu pilihan aja, bukan asal-asalannya. Asal-asalan juga gitu. Oke. Saya justru paling banyak energi pada saat makan saya. Pada saat makannya ya. 3 piring gitu. Iya, lama nanti. Nggak berhenti. Boleh ya kasih Vitaminnya betul. Vitaminnya betul. tips ya nanti ya Matias ya. Betul. Apa saja masakan-masakan yang tepat Sebagai contoh gitu yang ya, sebagai spesifik contoh buat ya. mereka yang suka berolahraga, atlet profesional maupun yang dedikasi ke fitness center. Setuju, supaya gini loh perutnya nih. Tuh. Rata gitu kan. 3D tapi dia. Ototnya segitu aja, saya 3 lapis ini. Makanya tebal. Iya. Nanti kita akan kembali lagi dengan Matias untuk apa saja menu yang bisa kita tampilkan untuk pola makan tidak hanya sehat tapi juga untuk Anda yang suka berolahraga. Usai jeda di Sapa Indonesia.